Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat perencanaan penilaian dan mendownload file Excel untuk menginput atau mengimport nilai dari file Excel nilai yang telah dipegang oleh Bapak Ibu guru. Ya, terlebih dahulu kita login atau kita masuk ke website yaitu smpn1rocklet.sch.id. Ini adalah alamat website dari smpn1rocklet.sch.id. Kemudian enter. Setelah itu kita masuk ke e-raport. Nah, silakan Bapak Ibu guru login ke raport menggunakan NIP atau nama masing-masing. Saya langsung login saja menggunakan user ID saya ya. Ya, untuk kurikulum pilih K2013 paket, kemudian pengguna levelnya itu adalah guru. Langsung masuk. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard e-raport 2020. Untuk menginput nilai terlebih dahulu kita membuat rencana penilaian terlebih dahulu. Di sini ada dashboard, password ini untuk mengubah password. Data kompetensi dasar itu berisi tentang kompetensi dasar yang kita ajarkan. Terus rencana penilaian. Nah, ini rencana penilaian itu untuk membuat rencana penilaian atau ibaratnya kalau kita mau menginputkan nilai, ini adalah rumahnya untuk nilai ya. Terus input data dan nilai. Download format input, import nilai siswa, proses deskripsi, lihat pola nilai, grafik. Oke, kita langsung saja ya. Untuk melakukan rencana penilaian kita cek dulu data kompetensi dasar sudah betul atau belum. Ini sudah masuk, kemudian kita pilih mata pelajaran. Kebetulan di sini saya mengampu prakarya. Pilih mata pelajaran, oke. Nah, di sini ada data kompetensi dasar. Silakan dicek sesuai dengan buku siswa atau mungkin kompetensi dasar silabus masing-masing pelajaran. Di sini yang perlu diperhatikan itu adalah kompetensinya itu masuk pengetahuan. Untuk pengetahuan kodenya itu diawali dengan huruf 3. Nah, untuk keterampilan kode diawali dengan huruf 4. Kebetulan prakarya itu ada 4 aspek: budidaya, keterampilan, rekayasa, dan pengolahan. Nah, itu juga perlu diperhatikan dilakukan pemetaan. Jika tidak dilakukan, nanti kemungkinan besar tidak akan muncul pada rencana penilaian. Di sini contoh sebagai contoh. Contohnya di sini kompetensi pengetahuan, bidang itu budidaya, kelas 7 semesternya 1. Kodenya harusnya 3.1. Jika karena ini pengetahuan, makanya 3.1. Sedangkan untuk keterampilan budidaya 7, kodenya 4.1. Dan kita ke bawah, di sini ada pengetahuan, tapi di sini bidangnya kosong. Berarti ini perlu diedit. Jika diajarkan, maka ini perlu diedit. Bidangnya adalah KR itu kerajinan 3.1. Nanti untuk mengedit data kompetensi dasar itu bisa dilakukan dengan cara klik edit data kompetensi dasar, edit. Nah, misalkan saya berikan contoh satu saja ini. Nanti untuk ini satu saja cara mengeditkan. Untuk mata pelajaran yang lain silakan nanti disesuaikan. Jika mau diedit semua berarti keseluruhan. Ini kan hanya untuk contoh, jadi satu saja. Karena ini kerajinan, saya edit menjadi kerajinan. Jika ini diedit nanti ketika membuat perencana penilaian ini tidak akan muncul. Tapi nanti ini disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Misalkan kalau seni budaya aspeknya apa saja. Kalau kebetulan prakarya ada aspek kerajinan, rekayasa, pengolahan, dan budidaya. Nah, ini kerajinan. Terus ini kerajinan ini untuk KD 3.1 pengetahuan. Kalau pengetahuan 3.1 kerajinannya
seperti ini, berarti 4.1-nya juga harus kita rubah karena ini satu paket. Oke, seperti ini. Kalau sudah, misalkan ini saya sudah selesai, tinggal kita simpan. Sudah selesai, sudah tersimpan, kita cek. Oh, di sini sudah muncul. Yang belum nanti silakan dirubah sendiri. Terutama untuk guru prakarya kelas 7 itu Pak Sigit dan Bu Titi Nawang ya. Kalau sudah muncul, kita langsung masuk ke perencanaan penilaian. Rencana penilaian ini juga harus dibuat seluruhnya, jangan sampai terlewatkan. Jika tidak dibuat, misalkan butir sikap spiritual tidak dibuat perencanaan, ketika kita mendownload format import, nanti file Excel itu hanya akan muncul nomor kompetensi dan bla 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 sampai namanya, ID-nya, tapi nama anak tidak akan muncul. Jadi kita harus buat seluruhnya. Nah, di sini kebetulan saya akan membuat rencana penilaian pengetahuan untuk kelas 9. Yang sudah saya buat sebenarnya sudah membuat 2 kelas. Tapi ini untuk contoh saya awali. Pertama kita klik rencana penilaian, terus rencana penilaian pengetahuan. Pilih kelasnya yang kebetulan sudah saya buat itu kelas 9A, 9B. Tapi ini untuk pengawalan saya buat lagi kelas 9C. Terus pilih mata pelajaran prakarya. Kemudian pilih jumlah penilaian. Jumlah penilaian itu silahkan terserah Bapak Guru, Bapak Ibu Guru mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau yang mau 19 ya silahkan. Gempor. Oke. Kebetulan jumlah penilaian yang saya gunakan itu cuma 2 ya. Oke, sudah ya. 2 sudah dipilih. Jika sudah maaf di sini ramai sekali depan padahal sudah suruh lockdown atau berdiam diri di rumah malah pada berkeliaran kemana-mana. Jadi suaranya agak terganggu. Jika sudah dipilih 2 maka akan muncul seperti ini kolom kelompok teknik penilaian. Nah di sini teknik penilaian pertama kebetulan saya menggunakan tes tertulis. Yang pertama saya menggunakan tes tertulis. Kemudian teknik penilaian kedua kebetulan berbarengan dengan himbauan pemerintah tentang adanya kasus COVID-19 atau penyebaran virus corona, dan untuk mencegahnya sekolah diliburkan dan belajar di rumah dengan penugasan, maka penilaian saya menggunakan penugasan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, setelah itu kelompok penilaian tertulis penugasan, bobot tidak usah diubah, cukup 1-1. Kemudian kita centang KD-nya. Yang pertama saya adalah pengolahan, kedua adalah rekayasa. Setelah dicentang tinggal kita simpan. Silakan KD-nya sesuai dengan apa yang dinilaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Simpan. Oke. Ya, di sini untuk perencanaan itu sudah tersimpan atau belum, kita bisa melihatnya di lihat perencanaan pengetahuan. Nah, di sini muncul pilih kelas tadi 9C. Kemudian mata pelajaran prakarya. Nah, di sini sudah ada P1 tertulis penugasan ya. Oke. Ini sudah jadi dalam proses pembuatan satu rencana penilaian untuk kelas 9C. Kebetulan saya mengampu dari kelas 9A sampai kelas 9H. Yang sudah saya buat itu 3 kelas, 9A, 9B, dan 9C. Apakah perlu dibuat satu-satu? Silahkan. Jika Anda bingung dalam melakukan copy rencana penilaian, silahkan dibuat satu-satu. Tapi jika ingin mudah, kita bisa mengcopy rencana penilaian pengetahuan. Jadi kita mengcopy rencana penilaian pengetahuan dari kelas yang sudah dibuat rencana penilaian pengetahuan. Caranya itu
kita hanya mengeklik tombol merah ini, copy rencana pengetahuan. Kita klik coba ya. Nah, di sini akan muncul copy perencana penilaian pengetahuan seperti itu. Nah, yang dilakukan pertama kali kita lihat di bawah ada kelas asal perencanaan. Kelas asal perencanaan itu kelas yang sudah dibuat perencanaan penilaian pengetahuan. Ya. Nah, untuk kelas yang sudah dibuat tadi saya sudah membuat pada kelas 9A, B dan C. Nah, di sini saya akan menggunakan 9C karena yang barusan saya buat 9C. Jadi kelas asal yang sudah dibuat rencana penilaian. Misalkan seperti ini. Kita mau membuat rumah, kemudian 1 sudah jadi. Terus untuk mengkopinya kita tinggal melihat rumah yang sudah jadi, seperti itu saja. Jadi kita masuknya ini kelas 9C. Seperti itu mudahnya kelas yang sudah ada rencana penilaiannya 9C. Kemudian mata pelajarannya jelas saya prakarya ya. Dan yang ingin dikopikan rencananya itu kelas yang belum. Ingat, seperti ini. Ini adalah sudah ada perencanaannya, yang bawah itu berarti belum ada atau kelas tujuan. Ini kan sudah jelas ya, kelas tujuan, kelas asal dan kelas tujuan. Kelas asal berarti kelas yang sudah ada perencanaan penilaiannya. Kelas tujuan berarti yang belum. Yang sudah saya buat ada di 9A, 9B, 9C, yang belum 9D. Berarti kita langsung kopikan saja ke 9D. Sudah seperti ini. Ini sudah dipilih kelas asal perencanaannya, mata pelajarannya, kelas tujuannya sudah dipilih. Jika sudah seperti ini tinggal copy data. Oke. Ya, satu perencanaan sudah di-copy. Jika Anda belum percaya itu sudah di-copy atau belum, silakan dilihat rencana pengetahuan di sini. Terus kelasnya 9D tadi yang baru dikopikan. Terus pilih mata pelajarannya. Nah, sudah ada ini. Berarti sudah sukses dalam mengcopy perencanaan. Kemudian kita lanjutkan untuk mengcopy sampai kelas 9H. Oke, copy perencanaan. Kelas asal bisa 9C, bisa 9D karena 9D sudah ada. Untuk memudahkan mana yang belum di-copy itu adalah gunakan kelas asal yang terakhir kali di-copy. 9D, terus prakarya, terus 9E. Nah, jika seperti ini mudah, sebenarnya mudah sekali sebenarnya. Terus kita copy tadi yang terakhir 9E yang sudah ada perencanaannya. Kemudian yang belum berarti 9F. Seperti itu saja ya untuk memudahkan mengingat. Nah, tadi terakhir 9F. Berarti kelas asalnya kita klik 9F. Berarti yang belum 9F, 9G belum jelas. Karena 9F sudah diurutkan saja. Terus yang terakhir itu sudah 9G. Kita klik 9G. Berarti yang belum adalah 9H. Oke, kita copy rencana penilaiannya. Dan langkah ini itu sama dari membuat rencana nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Sama. Yang berbeda itu hanya memilih KD-nya. Hanya memilih KD-nya. Dan memilih tekniknya. Kalau tadi itu penulisan dan penugasan, kalau keterampilan itu ada praktek, produk, proyek. Itu saja. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja membuat rencana nilai keterampilan. Kita klik. Terus kemudian kita pilih kelasnya 9A. Kebetulan ini belum saya buat semuanya. Yang sudah saya buat hanya pengetahuan tadi 9A, B, C. Ini baru 9A ya. 9A. Terus mata pelajarannya kita pilih prakarya. Kemudian penilaian prakteknya 2. Ingat harus sama. Jika nilai pengetahuan 2, berarti nilai keterampilan juga harus 2.
Jika yang digunakan untuk pengetahuan itu KD-nya 3.1, berarti untuk keterampilan yang digunakan itu adalah 4.1. Jadi harus berpasang-pasangan. Ya, sandal aja berpasangan, masa ini tidak ya. Oke, langsung saja. Langsung saja sebentar, ada suara truk itu lewat. Nanti tidak jelas. Jenis penilaiannya seperti tadi, praktek produk teknik 1. Waduh, ini malah tambah ada teknik 1 sampai 6. Kalau saya lebih mudahnya praktek saja. Praktek yang ini berarti project boleh. Project kan tidak harus berupa hasil, bisa saja hanya langkah-langkah tertulisnya. Oke, kita langsung ke praktek pengolahan, membuat olahan pangan setengah jadi. Ya, di sini kemarin membuat bakso ya. Terus membuat, nah ini sebentar saya tadi lupa KD-nya 3 titik berapa ya. Saya lihat dulu supaya disinkronkan. 9B prakarya 3.4, berarti saya gunakan 4.4. 4.4 rekayasa membuat alat pengendali. Oke, anggap saja seperti itu lah ya. Langsung simpan. Nah, sudah jadi. Untuk melihatnya silakan dilihat rencana keterampilan kelas 9A terus prakarya. Nah, ini 43 44. Coba kita lihat dulu. Kalau misalkan salah kita bisa rubah lagi. 9. Maaf, salah. Lihat perencanaan kok. 33 berarti harusnya 43. Oh ya betul. 43 dan 44. Oke, kemudian ini sudah ada perencanaan keterampilan 1 kelas 9A. Untuk kelas berikutnya mau dibuat satu persatu silahkan seperti tadi, atau kita copy rencana keterampilan seperti tadi. Caranya itu masih sama. Oke, kita langsung klik copy rencana keterampilan. Di sini masih sama. Kelas asal perencanaan tadi yang sudah dibuat itu kelas 9A. Kemudian pelajaran prakarya, kemudian kelas 9B yang akan kita kopikan karena kelas 9B masih kosong. Jadi rencana yang ada di 9A akan digandakan, dikopikan ke 9B. Kalau sudah seperti ini diisi, kemudian kita copy data rencana keterampilan. Oke. Nah, kita lihat dulu. Untuk memastikan kita lihat dulu kelas 9B sudah ada belum tadi. Oh, ternyata sudah. Oke, jika sudah kita copy lagi. Nah, kalau seperti ini nanti lihatnya terakhir saja. Kita copy lagi. Tadi yang terakhir dibuat, dikopikan rencana keterampilan itu kelas 9B. Kemudian kita pilih prakarya. Kemudian berarti setelah B kelas 9C. Seperti itu terus ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Kita selesaikan saja ya dulu ya. C 9D 9D 9E 9E 9F 9F 9G 9G 9H. Mampu. Oke, sudah selesai membuat rencana nilai keterampilan. Kemudian kita pilih rencana KD sikap butir spiritual. Ini juga perlu dibuat, kalau tidak dibuat nanti tidak bisa diinput nilainya.
kita buat dari 9A prakarya. Nah, ini yang perlu dilakukan itu hanya centang semuanya. Centang, ketinggalan siji. Oke, sudah selesai. Kemudian kita kopikan seperti tadi, sama. Cara mengcopy itu masih tetap sama. Silakan diingat-ingat. Kalau perlu ini di screenshot, disimpan di dalam memori HP, di download videonya ya. Dan jangan lupa like and subscribe nanti ya. Nanti akan ada tutorial-tutorial berikutnya yang akan saya buat. Dan seterusnya ya. Tidak usah semuanya ya, seterusnya nanti ganti. Kemudian sikap butir sosial. Sosial itu kita buat 9A prakarya. Ya, sama ini kita tinggal centang, jundong, simpan. Masih seperti tadi, kita kopi karena kopi itu segar dan saya mau nyeruput kopi dulu. Maknyus. Oke, prakarya. Terus kita ke 9B. Silakan sama, tinggal diurutkan saja. 9B berarti ke 9C. Biar tidak lupa itu diurutkan saja. Kalau misalkan mau menggunakan 9A saja ya boleh. 9C ke 9D. Oke, seperti ini. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah membuat perencanaan bobot PTS dan PAS. Bobot. Yang perlu diperhatikan, bobot di sini yang sudah tertera adalah 211, tapi kita harus merubahnya karena kita harus merubah ke bobotnya 1 di sini kosong, karena PAS atau penilaian akhir semester itu tidak ada kemungkinan karena ini masih perpanjang untuk penanggulangan coronanya, masih liburnya diperpanjang. Kalau sudah kita buat 110, tinggal kita simpan dan masih sama seperti tadi, kita copy rencana bobot dari 9A, 9B dan seterusnya sampai 9H. Ingat, diurutkan saja biar lebih mudah. 9B, 9C, 9C, 9D. Ya, itu sementara itu dulu contohnya sampai sini ya. Nanti terlalu lama. Setelah membuat perencanaan semuanya ini, Bapak Ibu guru bisa menginputkan nilai, bisa melalui input nilai. Di sini bisa manual, silahkan kalau mau manual. Kalau saya sih tidak mau. Satu persatu itu nanti ketemunya pusing. Nah, ini satu persatu. Atau dengan cara mendownload format import. Kalau saya lebih ke download format import ya. Kita coba download format import saja. Download format import. Yang saya ajarkan untuk sekarang ini sampai download format import saja. Selebihnya nanti saya akan teruskan di video selanjutnya. Download format import. Ini tampilannya seperti ini. Kita tinggal memilih kelasnya 9A. Terus pilih mata pelajarannya. Nah, ini format import, format kosong atau format edit. Kita download yang format kosong. Yang ini kita coba lihat. Klik kanan, save link as. Ini untuk menyimpannya langsung ke flash disk Anda atau flash drive.
langsung di save boleh, atau mencari flash disk. Di sini kebetulan saya tidak mencolokkan flash disk dan jadi langsung ke download saja ya, maaf ya. Nanti pencariannya di sini. Nah, ingat kalau di rumah programnya berbeda. Ini saya menggunakan Linux Mint versi 18. Ini langsung di save saja. Kemudian klik kanan save link as. Ini untuk pengetahuan, ini keterampilan ya, keterampilan klik kanan save link as, save saja. Kemudian spiritual save link as, save saja, save link as, save. Semuanya di save saja ini, 1 2 3 4 langsung pas dan TTS. Nah, sudah tersimpan semua, tinggal kita cek satu persatu. Kita masuk ke dalam folder. Untuk mengeceknya bisa di sini download, kita show in folder, diklik show in folder, langsung masuk foldernya, folder download. Nah, ini filenya PTS Pas Prakarya, Sosial Prakarya. Kita cek, kan sudah dibuat perencanaan, harusnya namanya ada ya. Kita coba cek. Ah ya, maaf, di sini saya pakai LibreOffice, bukan menggunakan Microsoft Office Word, karena ini menggunakan Linux ya. Ya tidak apa-apa, sama sih sebenarnya sih. Berbeda sedikit lah. Sedikit banyak berbeda. Kita cek di sini hanya untuk mengecek, saya hanya mengecek namanya sudah ada atau belum, dan ternyata sudah ada Adi Nugroho dan lain sebagainya. Nah, ini nanti nilainya di sini. Monggo nanti Bapak Ibu guru bisa cek nilainya masing-masing. Oke, hanya sampai ini dulu ya. Untuk import dan mengimport dan yang lain sebagainya akan saya lanjutkan pada tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini tetap agar lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.